Kita sudah selesai membahas mengenai materi kelas dan objek. Nah, seperti biasa, di akhir materi kita akan mengerjakan soal latihan. Tujuan dari soal latihan ini itu untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dari materi yang sudah disampaikan. Karena selama menonton video ini pasti penulis atau pembuat video yang banyak menyampaikan informasi dan penonton video hanya melihat dan mungkin juga menjalankan source code yang diberikan. Nah, tapi untuk memastikan bahwa siapapun yang menonton video ini mengerti akan materi yang sudah disampaikan, itu caranya adalah dengan mengerjakan latihan. Oke, jadi kita ada satu soal latihan. Nah, jadi kita diminta untuk membuat satu kelas ya, namanya lesson 07 exercise 01, di mana deskripsi dari program yang akan dibuat itu kira-kira untuk mengelola data siswa dari satu kelas, di mana kebutuhannya atau cara kerjanya seperti ini. Jadi pertama, pengguna diminta mengisi nama dan alamat sekolah. Nah, biasa ya, kelas itu pasti kan harus ada dari sekolah ya. Kemudian setelah itu, pengguna mengisi tingkat dan nama kelas. Nah, setelah itu, pengguna mengisi jumlah siswa dalam kelas. Nah, berdasarkan jumlah siswa yang diisi, pengguna akan diminta mengisi, nah, jadi data siswanya ada nomor induk nasional, nama, jenis kelamin, alamat tempat tinggal. Nah, berikutnya setelah data siswa ini diisi, maka data siswa tersebut akan diurutkan ya. Nah, diurutkan berdasarkan nama. Nah, karena kita lihat data seorang siswa itu terdiri dari nomor induk nasional, nama, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal. Nah, tapi untuk mengurutkan, kita hanya menggunakan nama ya, dan diurutkan secara ascending dari kecil ke besar. Nah, setelah data siswa diurutkan, maka program akan menampilkan data sekolah yang diisi tadi, data kelas, dan juga data siswa ya, yang pasti sudah diurutkan, yang sebelumnya diisi oleh pengguna sebelumnya. Nah, kira-kira gambaran programnya kalau dijalankan seperti ini. Jadi, pertama muncul tulisan program mengelola data pelajar. Oke, informasi sekolah, nah, nanti kita diminta mengisi nama sekolah, alamatnya. Kemudian berikutnya kita diminta mengisi informasi kelas. Itu ada tingkat, bisa SD, SMP, SMA. Jadi ini untuk memberikan informasi ke user, jadi tahu, oh tingkat itu apa ya? Oh yang perlu diisi adalah SD, SMP, atau SMA. Kemudian ini nama kelasnya, ini jumlah pelajar dalam kelas tersebut. Nah, sesuai dengan jumlah pelajar yang diisi, maka program akan melakukan iterasi ya, perulangan membaca data pelajar sebanyak yang diisi. Jadi contohnya diisi jumlah pelajar 4, maka ya program akan melakukan iterasi atau perulangan sebanyak 4 kali dan membaca data 4 pelajar. Di mana masing-masing pelajar itu ada data NISN, yaitu ini data nomor induk nasional ya, NISN. Kemudian ada namanya sendiri, nama pelajar, jenis kelamin. Nah, ini juga biar nggak bingung apa sih yang harus diisi dari jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu adalah alamat. Nah, jadi setelah membaca data pelajar tersebut, kemudian program akan mengurutkan data yang diisi sesuai dengan berdasarkan nama ya. Diurutkan berdasarkan nama dari kecil ke besar. Jadi nama yang terkecil atau dari nama abjad yang kecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu baru nanti program akan menampilkan hasil input kita ya. Jadi kita input tadi ada sekolah, kelas, pelajar. Nah, nanti di akhir setelah data itu semua diinput, maka kita akan menampilkan kembali ya informasi sekolah, namanya, alamatnya, kemudian informasi kelas, tingkatnya, kemudian nama kelasnya. Nah, habis itu baru kita menampilkan data pelajar itu dengan menggunakan bentuk tabel ya, grid. Ada nomor, ini nomor urut lah ya, 1, 2, 3. NISN, itu NISN yang dari masing-masing pelajar yang diisi, nama pelajar, jenis kelamin, dan kemudian terakhir alamat. Nah, itu kira-kira gambarannya soal yang diberikan. Nah,
Kita coba jalankan, jadi sudah ada contohnya ya, jadi biar dapat gambaran, walaupun di sini sudah dijelaskan gambarannya. Kita coba jalankan, kita compile dulu, jadi nama kelasnya lesson 07 exercise 01, sesuai dengan yang di ini ya. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, jadi pertama di program mengelola data pelajar ya. Jadi tanya informasi sekolah, nama sekolahnya apa ya? Misalkan SMP Santa Ursula. Itu misalnya alamatnya Bandung. Informasinya kelasnya, oh karena SMP lah ya isi. Namanya 8C. Jumlah pelajarnya ya 4 lah. Nah, karena kita mengisi jumlah pelajar 4, maka kita diminta mengisi 4 kali ya. NISN, ngacak aja lah ya. Ini 01, ini namanya misalkan Christian, jenis kelamin laki-laki. Nah, ini tujuannya sih. Kenapa kita munculkan biar tahu, oh jenis kelamin itu apa yang perlu diisi ya. Jadi mereka tahu, oh laki-laki atau perempuan. Alamatnya Bandung. Pelajar kedua, misalkan 002, Sari, perempuan, nama Bandung. Baru ketiga 003, Joan, perempuan, Bandung juga. Kemudian 004, Sarah, misalkan, perempuan, Bandung. Oke ya, jadi ini datanya kita masukin semua. Nah, kemudian nanti program akan menampilkan, oh informasi sekolahnya, namanya SMP Santa Ursula, alamatnya di Bandung, kelasnya itu tingkat SMP, nah, baru namanya 8C. Nah, kemudian setelah, kalau kita lihat, kita ngisinya kan nomor 1 kan Christian, Sari, Joan, dan Sharon ya. Tapi waktu muncul itu sesuai dengan diurutkan nama ya. Christian dulu, habis itu Joan, habis itu Sari, habis itu Sharon. Ya, sesuai dengan abjad ya. Jadi C dulu, habis itu J. Ini sama-sama S, tapi duluan ini karena sesudah S itu adalah A, dan berikutnya adalah H. Nah, oke. Jadi kira-kira soal latihan untuk materi kelas dan objek ini seperti ini. Nah, biar mendapat gambaran, biar nggak bingung, dan biar seragam, itu, nah ini adalah kelas diagram dari untuk mengerjakan soal tadi. Jadi, untuk mengerjakan tadi itu sarannya itu dikerjakan dengan 5 kelas. Jadi, kelas untuk eksekutor itu namanya lesson 07 exercise 01. Kemudian itu ada objek school, itu untuk menyimpan informasi school, sekolah. Karena kita tahu tadi sekolah ada ini ya, nama dan alamat sekolah, jadi school. Baru untuk informasi kelas juga itu ada 2, tingkat dan nama, jadi level dan name. Masing-masing tipenya string, 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 string. Kemudian ada informasi siswa atau pelajar. Nah, itu tadi kalau kita lihat informasi pelajar itu ada 3, 4 ya. Nomor induk nasional, nama, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal. NISN, name, gender, address, masing-masing tipe datanya string. Nah, nanti ini ada satu kelas yang khusus untuk seperti latihan di kelas dan objek, yaitu untuk membaca data, melakukan sorting, dan kemudian menampilkan datanya. Oke, jadi kira-kira dia memerlukan ini bebas ya, ini bebas, tapi intinya dia perlu kelas school, perlu kelas classroom, dan perlu kelas student, di mana kelas student itu bentuknya array. Karena kita lihat tadi bahwa ini mengelola data pelajar ya, banyak. Nah, baru nanti student registration itu dipanggil oleh lesson 07 exercise 01. Nah, itu kira-kira gambaran dari soal. Dan kira-kira gambaran kelas-kelas apa aja yang perlu dibuat dan kemudian dikerjakan dengan konsep kelas yang benar dan konsep encapsulation yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, jika ada pertanyaan mengenai soal ini,
itu dapat dituliskan di kolom komentar biar nanti coba dibantu dijawab ya pertanyaannya. Ya, jika soalnya sudah selesai dikerjakan, jika ingin dibantu diperiksa, itu kelas-kelas yang sudah dibuat untuk mengerjakan soal ini dapat dikirim melalui email ke email ini ya, saputari.training@gmail.com. Nanti akan coba dibantu di nilai hasil dari jawaban dari masing-masing yang menonton video ini. Oke, itu aja untuk soal latihan dari materi kelas dan objek. Sampai jumpa.